Mereka menggambarkan lagu yang mereka buat sebagai kamar apartemen. Tapi tentu saja terkadang terlalu populer bisa mengundang masalah. Bukan cuma itu, di game ini ada fitur multiplayer. Alasan perceraian mereka bukanlah karena hal-hal yang buruk seperti KDRT atau perselingkuhan. Halo semuanya, Aruru Onigiri di sini di berita seputar otaku yang akan membawakan berita-berita industri pada minggu ini, yang dimana ada berita baik dan juga ada berita yang agak sensitif. Aku mulai aja dari berita baiknya. Genosha, Nesia, atau gimana cara bacanya? Pokoknya Genosha lah, anime yang dijadwalkan tayang pada 11 Oktober mendatang. Beberapa hari yang lalu mereka telah merilis trailer yang dimana juga diumumkan pengisi opening dari animenya. Salah satu penyanyinya adalah Kobo Kanairu, VTuber Holo ID. Kenapa aku bilang Kobo adalah salah satunya? Karena lagu opening anime Genosha dibuat oleh gabungan beberapa orang. Bisa dibilang kolaborasi. Ada Maison-des, Kasane Teto, Kobo Kanairu, Giga, dan Teddy Lloyd. Maison-des sendiri sebenarnya bukan sebuah band atau grup musik, melainkan sebuah music project yang tidak mempunyai penyanyi tetap. Semua lagu dari Maison-des adalah hasil kolaborasi dengan penyanyi dan produser yang berbeda-beda setiap musiknya. Mereka menggambarkan lagu yang mereka buat sebagai kamar apartemen, dan setiap kamar memiliki penghuni dan cerita yang berbeda di dalamnya. Lalu Maison-des sendiri menjadi tuan tanah dari apartemennya. Di project lagu opening untuk Genosha, Maison-des akan berkolaborasi dengan Kobo dan Teto sebagai vokalnya, lalu Giga dan Teddy Lloyd sebagai produsernya. Mendengar kabar ini, tentu saja para fans Kobo tentunya akan sangat senang melihat VTuber kesukaan mereka mendapat kesempatan untuk bisa mengisi lagu opening untuk anime Jepang. Apalagi Kobo berkolaborasi dengan orang-orang yang bisa dibilang bukan main-main. Kalau kalian ingin tahu seperti apa lagunya nanti, kalian bisa nonton trailer official dari Genosha di channel Aniplex USA, karena di sana ada potongan lagunya yang dimainkan. Berita selanjutnya bersangkutan dengan movie Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Sekarang movie ini udah menjadi fenomena besar di bioskop dan popularitasnya nggak main-main di seluruh dunia. Tapi tentu saja terkadang terlalu populer bisa mengundang masalah, karena ada orang-orang yang bisa dibilang cuma ikut-ikutan nggak tahu apa-apa karena melihat lagi rame nih. Ada apa nih? Mau lihat lah. Nah, orang-orang seperti ini walaupun gak semua, tapi ada yang berbuat atau melakukan sesuatu yang malah merugikan orang lain. Contohnya kasus yang terjadi di Amerika ketika penayangan Kimetsu no Yaiba Infinity Castle di bioskop. Tiba-tiba aja ada seorang pria berdiri menurunkan celana lalu kencing. Yang dia benar-benar kencing di bioskop saat penayangan. Lebih parahnya lagi, orang ini mengarahkan kencingnya ke bangku yang ada di depan, yang dimana ada anak kecil yang duduk di sana. Ini gila banget. Aku penasaran apa yang dipikirkan oleh orang ini dalam kepalanya sampai-sampai bisa melakukan sesuatu di luar akal sehat manusia normal. Situasi dalam bioskop menjadi memanas ketika ada penonton lain berdiri dan mulai memukul si pria yang kencing tadi. Seketika itu juga para penonton melihat dua pertempuran epik sekaligus dalam satu waktu, dan di bioskop pula. Dan pada akhirnya dari video yang beredar, orang yang membuat onar akhirnya dibawa oleh polisi, orang yang kencing tadi. Berita selanjutnya datang dari salah satu anime kesukaanku, Yuru Camp, yang dimana pada 12 September kemarin developer game bernama Ennis mengumumkan akan merilis game Yuru Camp yang judulnya Yuru Camp Minade Wacha Wacha, yang dijadwalkan rilis pada musim dingin mendatang. Mungkin perkiraannya akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026 nanti, yang akan dirilis di PC lewat Steam dan juga Nintendo Switch. Tentu saja karena ini adalah IP dari Yuru Camp, kita akan diajak untuk merasakan pengalaman berkemah, mulai dari mendirikan tenda, memasak, hingga mengatur area perkemahan. Bukan cuma itu, di game ini ada fitur multiplayer, membuat kita bisa bermain bersama dengan teman-teman kita, bekerja sama untuk mengerjakan berbagai hal yang bersangkutan dengan camping tentunya. Kayaknya ini cocok banget buat para fans Yuru Camp. Mungkin ada yang tertarik dengan camping, namun masih belum bisa
bisa, mungkin terbatas biaya atau masih ragu-ragu karena takut dengan dunia luar. Terlalu banyak hal untuk dipikirkan sehingga masih ragu-ragu. Sebenarnya developer Enies ini juga pernah membuat game Eurocamp untuk mobile yang rilis 2023 kemarin dengan judul Eurocamp Connect Everyone's All in One. Aku sendiri belum pernah memainkan gamenya, jadi aku nggak terlalu tahu banyak tentang game Eurocamp ini. Menurut kalian sendiri gimana yang pernah nyoba gamenya? Apakah kalian suka dengan Eurocamp mobile dan juga menantikan Eurocamp yang baru ini? Dan juga bagi kalian yang pernah memainkan game Eurocamp Connect Everyone All in One akan mendapatkan item dan kostum eksklusif di game barunya nanti. Berita selanjutnya, berita yang bisa dibilang sensitif, namun karena udah diumumin sendiri oleh orangnya, kayaknya oke aja kalau aku masukin ke berita. Berita tentang perceraian Kana Hanazawa dengan Kenzo Ono, yang dimana 14 September kemarin lewat media sosial Kana Hanazawa mengumumkan perceraiannya dengan Kenzo Ono. Bagi kalian yang nggak tahu siapa itu Kana Hanazawa dan Kenzo Ono, bisa dibilang mereka berdua adalah seiyuu top di Jepang. Mereka berdua sering melintang buana di anime-anime. Yang agak tuaan mungkin tahu Kana Hanazawa dari tukang roti si Onodera dari Nisekoi, Mayuri, Steins Gate, Kanade Angel Beats, atau Akane dari Psycho Pass. Kalau yang sekarang mungkin banyak yang tahu dari Mitsuri Kimetsu no Yaiba. Sedangkan Kenzo Ono mungkin banyak yang kenal dia dari Kuroko. Lalu ada Kanut dari Vinland Saga atau dari Giorno Giovanna Jojo Bizarre. Alasan perceraian mereka bukanlah karena hal-hal yang buruk seperti KDRT atau perselingkuhan. Mereka cerai karena perbedaan gaya hidup masing-masing, membuat mereka sulit untuk meluangkan waktu agar bisa bersama sebagai pasangan semestinya. Karena itulah mereka berdua memutuskan untuk bercerai dan tetap saling menghormati satu sama lain. Karena mereka benar-benar cerai dengan cara baik-baik, jadi gak usah diomongin lagi lah ya kan, gak usah dipanjang-panjangin dan dilebarin lagi. Oke, itu aja berita industri pada minggu ini. Kalau ada tambahan atau kesalahan informasi yang aku bawakan, silahkan koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.